Kita berjumpa lagi di mata kuliah Pratea. Kali ini kita akan membuat abstrak. Sebelumnya kita bahas dulu ya. Ada dua aliran bagi peneliti di mana ada yang lebih suka membuat abstrak di awal. Maksudnya di awal ini adalah di awal aktivitas. Jadi kalau kita mau buat proposal TA atau buku TA atau buat paper, dia membuatnya di pertama-pertama. Jadi ini pro-nya yaitu kita bisa mengorganisir pikiran. Jadi kita nanti bisa membagi-bagi apa yang mau ditulis untuk setiap subbabnya atau setiap babnya. Namun ini metode ini kurang cocok untuk penelitian yang masih evolving. Jadi kan kalau misalnya mata kuliah Pratea ini kita sambil jalan, sambil bimbingan dengan dosen pembimbing. Oleh karena itu, setiap ketemuan dengan dosen pembimbing masih sangat dimungkinkan untuk berubah, entah itu berubah permasalahannya, berubah metodenya, berubah skopnya. Jadi ini kurang cocok untuk diterapkan di proposal TA. Nah, kita akan membuat abstraknya di akhir atau kita sudah tahu kontennya seperti apa, sudah minimum perubahannya untuk setiap kali bimbingan dengan dosen pembimbing, sehingga nanti diharapkan abstrak yang kita tulis ini akan konsisten dengan isinya. Nah, ini kontranya, karena kan kita tahu ya kalau abstrak itu kan di bagian depan dari proposal TA, jadi pas terakhir-terakhir justru malah abstraknya belum ada atau masih kosong. Karena memang kita menulisnya di terakhir-terakhir. Nah, berikutnya ini adalah struktur abstrak in general. Jadi in general ini maksudnya nggak dikhususkan untuk proposal TA S1. Tapi kita bisa melihat strukturnya secara umum untuk paper. Ini saya kutip dari Profesor Caroline yang kemarin kita undang untuk memberikan sharing mengenai penulisan ilmiah untuk pengabdian masyarakat yang diubah menjadi artikel ilmiah atau paper. Jadi secara umum abstrak ini isinya adalah ringkasan atau mini version dari full paper. Jadi memang kita nggak perlu bersusah-susah membaca full papernya, kita cukup membaca ringkasannya aja di bagian awal, yaitu di abstrak ini. Oleh karenanya, dia berisi mengenai introduction. Lalu yang berikutnya adalah gap-nya, lalu ada problemnya, dan bagaimana cara atau pendekatan kita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ini di sini ada pendekatan kita. Lalu ada key findings. Jadi kalau misalnya kita punya 5 findings atau 5 hasil, cukup tuliskan yang key-nya aja, yang pentingnya aja di abstrak. Sisanya 4 lainnya bisa langsung dibaca di full paper kan. Lalu kontribusinya, kontribusi adalah perbedaan apa yang sudah kita kerjakan dengan previous work atau literatur yang sudah kita tuliskan. Nah, yang terakhir adalah implikasinya apa? Efeknya apa sih kalau misalnya kita membuat kontribusi tersebut? Nah, ini adalah cara penulisannya. Cara penulisannya di sini dia Bu Caroline tunjukkan dengan perbedaan warna. Nah, ini sangat menarik ya. Jadi kita dalam membuat abstrak sudah langsung bisa mengidentifikasi kalimat mana yang misalnya adalah introduction, ini dikasih warna biru. Lalu kalimat mana yang ada gap problemnya. Lalu kalimat mana yang tentang hasil. Jadi langsung kita identifikasi dari warna. Nanti kita akan meniru cara dari Bu Caroline, tapi tentu saja untuk versi proposal TA, bukan untuk versi paper in general. Nah, ini adalah versi abstrak Pratea yang sudah ada di buku panduan, cuman kita sajikan dalam bentuk yang berbeda saja. Do-nya yaitu tulislah 3 yang harus ada. Pertama adalah latar belakang permasalahan. Jadi bukan hanya latar belakangnya saja, tapi latar belakang permasalahan dari TA yang diangkat.
Lalu yang kedua adalah metodologi. Metodologi itu adalah proses pengerjaan proposal TA ini, termasuk di dalamnya adalah metode yang akan diambil kalau misalnya sudah diputuskan bersama-sama dengan dosen pembimbing. Lalu yang ketiga adalah hasil yang diharapkan. Ya, kita kan sama-sama tahu ya, kalau misalnya proposal TA itu kita belum ada hasilnya, tapi kita punya ekspektasi akan hasil yang akan muncul ketika kita setelah menyelesaikan metodologinya. Yang keempat, ini bukan kontennya sih, tapi ditulis dengan ringkas. Jadi ringkas ini kita tidak perlu mengulangi apa yang sudah kita state sebelumnya. Lalu yang terakhir, semuanya ditulis dengan huruf miring. Jadi nggak cuma kata serapan asing saja yang italics, tapi semuanya ditulis dengan huruf miring. Lalu abstrak ini seyogyanya 300 sampai 500 kata. Lalu don'ts-nya, jangan bertele-tele. Jadi kalau misalnya tadi, biasanya sih yang bertele-tele itu di latar belakangnya ya. Jadi kita bertele-tele dulu, kemana-mana dulu, belum ke permasalahannya. Jadi sebaiknya dihindari. Lalu juga hindari menyajikan kritik atau tafsiran pribadi. Kecuali asumsi ya, kalau misalnya asumsi atau batasan permasalahan itu kan memang objektif. Tapi kalau misalnya kritik atau tafsiran pribadi itu sangat subjektif, tergantung penulisnya. Lalu yang ketiga ini adalah ajang untuk menarsiskan diri, hindari menonjolkan siapa yang membuatnya. Keempat, tidak boleh ada referensi atau tidak boleh nge-refer ke tabel atau rumus atau figure di sini. Jadi benar-benar seperti ringkasan, bukan tafsiran pribadi atau bukan referensi yang kita ambil dari previous literature. Di bagian akhir dari abstrak ada kata kunci atau keywords. Biasanya 3-5 kata atau frase. Boleh diambil dari judul, lalu boleh berupa scope, metode, atau topik, atau misalnya ada subtopik juga boleh dimasukkan di sini. Ini saya berikan contoh untuk keywords-nya. Jadi misalnya scope-nya adalah stroke. Lalu metodenya adalah Framingham. Lalu topiknya adalah risk prediction. Misalnya seperti ini. Risk prediction seperti yang kita tahu itu frase ya. Lalu berikutnya adalah cara menyajikan abstrak. Nah, di sini nggak ada nih di buku panduan pedoman buku TA-nya. Jadi, kita bisa menyajikan abstrak dengan dua cara. Yang pertama adalah disajikan dalam satu paragraf utuh. Nah, kalau kalian memilih cara ini, maka kita boleh meniru caranya Profesor Caroline tadi, yaitu berikan warna yang berbeda. Misalnya latar belakangnya dikasih warna hijau, metodologinya dikasih warna merah, lalu hasil yang diharapkannya dikasih warna biru. Nah, ini adalah untuk menghindari kebertele-telean tadi. Jadi kalau misalnya kalian tidak bisa mengidentifikasi kalimat ini sebenarnya refer to latar belakang permasalahan, apa kalimat ini ke metodologi atau hasil yang diharapkan. Nah, itu kan akan kelihatan kalau warnanya bukan hijau, bukan merah, atau bukan biru. Jadi sebaiknya dihilangkan untuk kalimat yang tidak bisa diklasifikasikan ke konten berikut. Cara penyajian yang kedua boleh disajikan dalam 3 paragraf. Kalau tadi cuma 1 paragraf tapi gendut, gede, panjang. Tapi kalau ini 3 paragraf. Gimana masing-masing paragraf berisi latar belakang. Nanti paragraf yang kedua isinya adalah metodologi. Paragraf yang terakhir adalah hasil yang diharapkan. Nah, berikutnya adalah checklist. Kemarin saya janji untuk memberikan checklist sebaiknya apa saja yang sudah kalian cek sebelum submit proposal TA. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di materi berikutnya.